Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yolanda dari kelas Pendidikan Matematika 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menyampaikan salah satu materi pada mata kuliah Geometri Euclid dengan dosen pengampu Ibu Nurul Rafiqah Nasution, MPD. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu tentang garis-garis sejajar. Pembahasan pertama adalah pasangan sudut yang dibentuk oleh garis melintang. Maksudnya yaitu, jika ada dua garis sejajar, garis A dan garis B, terpotong oleh sebuah garis melintang atau garis C. Nah, di situ akan terbentuk sudut-sudut sehadap yang besarnya sama. Nah, dalam garis-garis sejajar terdapat postulat sejajar 1 yang berbunyi, jika dua garis sejajar terpotong oleh garis melintang, maka besar sudut-sudut yang terbentuk adalah sama. Seperti jika garis M sejajar dengan garis N, maka sudut 1 sama besarnya dengan sudut 5. Sudut 2 sama besarnya dengan sudut 6. Sudut 3 sama besarnya dengan sudut 7. Sudut 4 sama besarnya sudut 8. Bisa dilihat pada gambar yang tersedia di situ bahwa sudut-sudut yang terbentuk oleh dua buah garis sejajar dan sebuah garis melintang itu adalah sudut-sudut yang berukuran sama. Apakah kamu tahu jika dua buah garis sejajar yaitu garis M dan garis N terpotong oleh sebuah garis melintang yaitu garis L, maka akan membentuk sudut-sudut sehadap, yaitu sudut yang menghadap ke arah yang sama. Seperti pada gambar tersebut, yang dikatakan sudut-sudut sehadap adalah sudut 1 dengan sudut 5, sudut 2 dengan sudut 6, sudut 3 dengan sudut 7, sudut 4 dengan sudut 8. Itulah yang dikatakan sudut-sudut sehadap yang menghadap ke arah yang sama. Nah, berikutnya masuk teorema kedua, yaitu jika ada dua buah garis sejajar, yaitu garis M dan garis N, dan sebuah garis melintang, yaitu garis L, maka akan membentuk sudut-sudut dalam berseberangan, yaitu sudut-sudut yang ada dalam garis yang terpotong berada pada sisi berseberangan dari garis melintang dan tidak berdampingan. Sudut-sudut dalam berseberangan dalam gambar tersebut yaitu sudut 4 dan 5, sudut 3 dan sudut 6. Nah, berikutnya teorema ketiga, yaitu jika dua buah garis sejajar yaitu garis M dan garis N dan sebuah garis melintang yaitu garis L, maka akan membentuk sudut-sudut luar berseberangan, yaitu sudut-sudut yang ada di luar garis yang terpotong pada sisi berseberangan dan garis melintang dan tidak berdampingan. Yang dikatakan sudut-sudut luar berseberangan pada gambar tersebut adalah sudut 1 dan sudut 8 dan sudut 2 dan sudut 7. Berikutnya teorema keempat yang berbunyi, jika dua buah garis sejajar yaitu garis M dan N dan sebuah garis melintang yaitu garis L, maka akan membentuk sudut-sudut dalam sepihak, yaitu sudut-sudut yang ada dalam garis yang terpotong dan berada pada sisi yang sama dari garis melintang. Yang dikatakan sudut-sudut dalam sepihak pada gambar tersebut adalah sudut 4 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 5. Nah, untuk teorema yang kelima berbunyi, jika dua garis sejajar yaitu garis M dan N dan sebuah garis melintang yaitu garis L, maka akan membentuk sudut-sudut dalam sepihak, yaitu sudut-sudut yang ada dalam garis yang terpotong dan berada pada sisi yang sama dari garis melintang. Yang dikatakan sudut-sudut dalam sepihak pada gambar tersebut adalah sudut 1 dan sudut 7, sudut 2 dan sudut 8. Pembahasan berikutnya yaitu akibat-akibat postulat sejajar. Dalam pembahasan ini terdapat 4 teorema, yaitu teorema 1 yang berbunyi, jika dua garis sejajar terpotong oleh sebuah garis melintang, maka sudut dalam berseberangan besarnya sama.
Nah, pada gambar tersebut yang dikatakan sudut dalam berseberangan yang besarnya sama, yaitu sudut 3 dan sudut 6, sudut 4 dan sudut 5. Teorema kedua yang berbunyi, jika dua garis sejajar terpotong oleh sebuah garis melintang, maka sudut-sudut luar berseberangannya besarnya sama. Nah, pada gambar tersebut yang dikatakan sudut luar yang berseberangan yang besarnya sama, yaitu sudut 1 dan sudut 8, sudut 2 dengan sudut 7. Teorema ketiga yang berbunyi, jika dua garis sejajar terpotong oleh sebuah garis melintang, maka sudut-sudut dalam sepihak akan berupa sudut pelurus atau sudut yang jumlahnya 180 derajat. Nah, pada gambar tersebut yang dikatakan sudut dalam sepihak dan berupa sudut pelurus adalah sudut 3 dan sudut 5, sudut 4 dan sudut 6. Dan berikutnya teorema keempat yang berbunyi, jika dua garis sejajar terpotong oleh sebuah garis melintang, maka sudut-sudut luar sepihaknya akan berupa sudut lurus. Nah, pada gambar tersebut yang dikatakan sudut luarnya berupa sudut lurus adalah sudut 1 dengan sudut 7, sudut 2 dengan sudut 8. Yang berikutnya yaitu postulat sejajar 2 yang berbunyi, jika ada dua garis dan sebuah garis melintang membentuk sudut-sudut sehadap yang sama, maka dua garis itu dikatakan sejajar, seperti pada garis P dan garis M, dan garis L yang merupakan garis melintang. Di situ terdapat sudut-sudut sehadap, maka garis P dan garis M merupakan garis sejajar. Nah, dalam postulat ini terdapat 5 teorema. Teorema yang pertama berbunyi, jika dua garis sejajar dan sebuah garis melintang membentuk sudut-sudut dalam berseberangan yang besarnya sama, maka kedua garis tersebut adalah garis sejajar. Pada gambar tersebut yang dikatakan sudut-sudut dalam berseberangan adalah sudut 3 dan sudut 5, serta sudut 4 dan sudut 6. Teorema kedua yang berbunyi, jika dua garis sejajar dan sebuah garis melintang membentuk sudut-sudut luar berseberangan, maka kedua garis itu dikatakan sejajar. Nah, pada gambar tersebut yang dikatakan sudut-sudut luar berseberangan yaitu sudut 1 dengan sudut 7 dan sudut 2 dengan sudut 8. Nah, untuk teorema yang ketiga berbunyi, jika dua garis sejajar dan sebuah garis melintang membentuk sudut-sudut dalam sepihak yang saling berpelurus, maka kedua garis itu dikatakan sejajar. Nah, dalam gambar tersebut yang dikatakan sudut-sudut dalam sepihak yang saling berpelurus adalah sudut 5 dan sudut 4, serta sudut 3 dan sudut 6. Teorema keempat yang berbunyi, jika dua garis sejajar dan sebuah garis melintang dengan garis yang ketiga, maka kedua garis itu adalah sejajar. Nah, pada gambar tersebut yang dikatakan kedua garis itu sejajar adalah garis A sejajar dengan garis B sejajar dengan garis C, garis A sejajar dengan garis C. Nah, untuk teorema yang terakhir yang berbunyi, pada sebuah bidang, jika dua garis tegak lurus dengan garis yang sama, maka kedua garis itu dikatakan saling sejajar. Nah, pada gambar tersebut, garis-garis yang termasuk tegak lurus dengan garis yang sama yaitu garis A tegak lurus dengan garis T, garis B tegak lurus dengan garis T. Itulah postulat-postulat dan teorema-teorema yang ada, serta akibat-akibat dari postulat sejajar yang ada pada materi garis-garis sejajar. Itu pembahasan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.